Shalom, selamat pagi semuanya, jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita dapat kembali bertemu pada pagi hari ini dalam ibadah online kita. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali menghadap padamu, ucap syukur, berterima kasih atas berkat dan kasih yang Kau berikan, di mana Tuhan sebentar kami akan memulai Tuhan ibadah online kami. Tuhan, kiranya Kau berkati, jagai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya juga Kau urapi Tuhan hamba-Mu yang membawakan firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawahi hidupku. Wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawahi hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kembali kita berjumpa pada pagi hari ini untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan saya beri judul Dunia Abu-Abu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau masih mempercayakan kami untuk Engkau pakai memberitakan kebenaran firman-Mu. Dan kami juga bersyukur Tuhan diberi kesempatan untuk dapat mengenal lebih dahulu firman-Mu Tuhan, agar dapat kami menyampaikan kepada firman-Mu kepada setiap jiwa-jiwa yang mendengar. Semoga mereka diubahkan, semoga mereka boleh mengerti firman-Mu, dan semoga Engkau juga berbicara kepada hamba-Mu melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, dan semoga Engkau memberkati ibadah ini, memberkati juga alat-alat yang kami gunakan, memberkati segala apa yang kami dengar dari firman-Mu, agar kami diubahkan. Kami mengucap syukur dan menyambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, mari kita membaca firman Tuhan yang akan kita ambil di dalam Injil Roma pasal 6 ayat yang ke-16. Roma 6 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Rasul Paulus dalam penulisannya kepada jemaat di Roma mengatakan bahwa jemaat di Roma harus menentukan sikap, memilih kemanakah mereka mencondongkan hatinya. Dan oleh sebab itu, pada pagi hari ini firman Tuhan kami beri judul Dunia Abu-Abu. Apakah yang dimaksud dengan dunia abu-abu? Dunia abu-abu hanyalah istilah kata yang menggambarkan keadaan seseorang yang tidak mempunyai pendirian tegas atas pilihan hidupnya, yaitu tidak hitam, tidak juga putih, melainkan abu-abu. Jadi dunia abu-abu hanyalah istilah kata yang menggambarkan keadaan seseorang yang tidak mempunyai pendirian tegas, atas pilihan hidupnya, yaitu tidak hitam dan tidak juga putih, melainkan abu-abu. Suatu contoh orang seperti ini adalah orang yang beragama dan rajin beribadah, tetapi dalam sikap hidupnya ia sama sekali tidak menunjukkan bahwa ia menerapkan hidup keagamannya dengan serius, melainkan mencampur adukkan keduanya menurut yang dia pikir dan dia inginkan. Jadi orang seperti ini bisa kita katakan juga orang yang pelin-pelan, yang tidak mempunyai pendirian yang tegas. Tapi kadang-kadang orang seperti ini tidak bisa kita katakan bahwa orang ini adalah orang yang tidak berpendidikan. Justru sebaliknya, kadang-kadang banyak orang yang berpendidikan yang memiliki sikap seperti ini. Karena mereka adalah orang-orang yang mengambil sikap atau mengambil istilah adalah orang yang rasional. Jadi hal-hal yang tidak rasional mereka tidak percayai, saudara yang kasih. Dan mereka juga adalah orang-orang yang sering berkompromi untuk hal-hal yang mereka anggap menguntungkan mereka, saudara yang kasih. Dan Rasul Paulus kepada suratnya kepada Timotius juga mengatakan bahwa tipe orang-orang seperti ini pada akhir zaman sangat banyak. Jadi orang-orang yang pelin-pelan, orang-orang yang abu-abu adalah orang-orang yang mendominasi keadaan manusia pada akhir zaman menurut pendapat Rasul Paulus di dalam perikop di 2 Timotius 3. Di 2 Timotius 3 perikopnya mengatakan keadaan manusia pada akhir zaman. Salah satu ayatnya dapat kita lihat di 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadahnya,
Jadi secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi dalam 2 Timotius 3:5 menyatakan bahwa orang-orang seperti ini biasanya memang beribadah, bukan orang yang tidak beribadah, tetapi mereka memungkiri kekuatannya, kekuatan firman Tuhan, supranatural dan kuasa Allah. Mereka pungkiri. Mereka hanya mengakui hal-hal yang bersifat rasional dan kasih. Dan dengan tegas Rasul Paulus mengatakan orang-orang seperti ini harus kita jauhi, saudara yang kasih. Dan justru memang pada akhir zaman ini banyak orang-orang yang seperti ini, ya. Dan juga mereka banyak yang ateis, tidak memiliki agama. Menurut mereka itu hanya sia-sia. Tetapi jikalau demikian, mungkin mereka juga dianggap orang-orang yang lebih baik, karena mereka bisa menentukan sikapnya dengan tegas bahwa mereka ateis atau orang yang tidak beragama, daripada ada orang yang mengaku dirinya beragama tetapi dalam perilaku kehidupan sehari-hari karakternya tidak pernah berubah, tidak pernah mengakui apa yang dia percayai, apa yang dia tekuni sebagai suatu hal yang dia pegang dalam hidupnya. Tetapi dia juga tidak melepas. Dia masih menjadi seorang yang agamais dan kasih. Jadi orang seperti ini kita sebut pada saat ini adalah orang yang suam-suam kuku, orang yang memiliki dunia abu-abu, ya. Orang yang tidak ke kanan ataupun tidak ke kiri. Nah, ini juga dapat kita saksikan di surat Rasul Yohanes kepada 7 jemaat, dan jemaat yang paling terakhir adalah jemaat di Laodikia. Ini menjadi sorotan yang sangat keras. Mereka adalah orang-orang yang suam-suam kuku. Walaupun secara pribadi mereka adalah orang-orang yang berkecukupan, orang-orang yang mapan, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang berhasil secara materi dalam kehidupannya. Kita akan baca di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-14 mungkin sampai 19, saya akan baca secara perlahan. Di sini perikop mengatakan kepada jemaat di Laodikia, ayat 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pada pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ayat yang ke-19 yang terakhir, barang siapa ku kasihi ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan menyatakan 4 hal yang sangat diperhatikan bagi jemaat di Laodikia ini, yang harus mereka perbaharui, harus mereka perbaiki. Mereka ini adalah orang-orang yang secara materi disebut di dalam sejarah jemaat di Laodikia adalah jemaat yang mapan, memiliki kecukupan ekonomi. Secara materi mereka adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan finansial atau orang yang berada dikasih. Namun dikatakan mereka kaya akan materi, tetapi di hadapan Tuhan mereka miskin, seperti dikatakan oleh firman Tuhan tadi, ya, bahwa mereka itu disebut adalah mereka orang yang melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang, ya. Jadi di sini dikatakan meski mereka kaya akan materi, tapi di hadapan Tuhan mereka miskin. Mereka memproduksi pakaian mewah yaitu wol hitam, namun di hadapan Tuhan mereka telanjang.
Jadi ini hal suatu yang kontradiktif yang Tuhan nyatakan melalui surat Rasul Yohanes kepada jemaat di Laodikia ini. Kemudian yang ketiga, mereka juga ahli membuat obat salep mata. Obat salep mata mereka mungkin di sana sangat terkenal obat matanya ini. Tetapi Tuhan berkata bahwa mereka ternyata buta. Mereka dinyatakan buta. Ya. Dan yang keempat, karena mereka ini juga menerima air panas dari Hierapolis namanya. Hierapolis itu kurang lebih 10 km dari Laodikia. Jadi Hierapolis ini mengandung banyak sekali air panas, dan air panas ini dialirkan ke Laodikia. Dan tetapi karena jaraknya juga agak terlalu jauh, kurang lebih 10 km, sehingga sampai di Laodikia air ini menjadi tidak begitu panas lagi, tapi suam-suam kuku. Nah, suam-suam kuku ini Tuhan katakan bahwa karena engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau. Jadi dalam keadaan apa yang mereka alami, alam mereka, pekerjaan mereka, hasil mereka, itu justru dipakai Tuhan untuk menyatakan keadaan mereka yang harus mereka perbaiki dan kasih. Nah, apabila kita sudah mendengar hal ini, apakah kita ada seperti jemaat di Laodikia ini, saudara yang kasih? Apakah kita hidup dengan berkecukupan pada hari ini? Dan apakah kita mengenakan pakaian dari Tuhan atau tidak? Juga minyak untuk membuat mata hati kita menjadi terang? Atau kita tidak tahu akan semua ini, saudara yang kasih? Nah, Tuhan memberi kepada jemaat di Laodikia ini solusi bagi mereka. Di ayat yang ke-18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Ya. Jadi Tuhan menginginkan agar jemaat di Laodikia itu membeli sesuatu dari Tuhan. Apakah karena mereka memiliki kekayaan atau memiliki kemampuan finansial? Tidak, dikatakan justru oleh Tuhan mereka adalah orang-orang yang melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi orang-orang yang sama sekali tidak mempunyai apa-apa di hadapan Tuhan, atau tidak mempunyai kemampuan untuk memberi sesuatu kepada Tuhan. Ya, saudara yang kasih. Jadi Tuhan meminta mereka untuk membeli sesuatu daripada Tuhan. Tapi sebelum kita melanjutkan pembacaan kita akan membaca di dalam Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa ku kasih, aku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi penekanan bagi jemaat Laodikia dan kita pada saat pagi hari ini adalah supaya kita rela ditegur Tuhan, dan kita juga memiliki hati yang mau merubah kehidupan kita, karakter hidup kita, untuk menuju kepada pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, saudara yang kasih. Jadi Tuhan mengatakan supaya kita mau ditegur. Kita akan membaca juga di Zefanya 2 ayat 1 sampai 3. Di sini juga pada waktu itu Zefanya memperingatkan bangsa Yehuda. Waktu itu demikian firman Tuhan berkata, Zefanya 2 ayat 1 sampai 3, bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Bangsa yang acuh tak acuh, saudara yang kasih. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari murkaan Tuhan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, maka engkau akan terlindung dari hari kemurkaan Tuhan. Keadilan, kerendahan hati. Artinya berarti orang-orang pada waktu itu juga dikatakan oleh Zefanya, orang-orang ini mapan. Orang-orang ini mempunyai harta mungkin yang berlimpah, orang yang berkecukupan, tetapi ternyata dalam kehidupan mereka sering tidak adil, mereka sering
menginjak-injak kebenaran, saudara yang kasih. Jadi orang-orang seperti ini juga diperingati oleh Tuhan, yaitu jemaat di Laodikia, bahwa mereka harus membeli sesuatu dari Tuhan. Membeli di sini bukan dimaksud bahwa kita mempunyai kemampuan untuk mengupayakan keselamatan kita, tetapi menyerahkan hidup kita kepada kedaulatan Tuhan saja. Sebab kita memang tidak mempunyai kemampuan apa-apa di hadapan Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Itulah perkataan Tuhan. Dan di dalam Yesaya 55:1 berkata, Yesaya 55:1, ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, artinya Tuhan menyuruh kita membeli kepadanya, ternyata tidak dengan uang, karena dia tahu bahwa kita tidak mempunyai uang. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum dan uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Kita tahu bahwa saat ini Tuhan limpah sekali, kita bisa membaca firman Tuhan, kita bisa mengerti banyak hal, kita bisa mendapatkan hikmat untuk mengerjakan segala aktivitas kita sebagai orang-orang yang memiliki kewibawaan karena ada kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu kita akan berhasil di dalam kehidupan kita. Tapi apakah setelah kita berhasil dalam kehidupan kita, kita melupakan Tuhan yang telah memberikan inspirasi atau rahmatnya kepada kita agar kita berhasil di dunia sekuler? Saudara yang kekasih, pada saat pagi hari ini kita harus mereview hidup kita masing-masing. Apakah kita adalah orang-orang yang suam-suam kuku, orang yang berada di dunia abu-abu, tidak dingin dan tidak panas? Adalah orang-orang yang akan tersingkir pada suatu saat nanti. Karena firman Tuhan berkata, dia akan memuntahkan kita, saudara yang kasih. Ya. Belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan di dalam api. Jadi Laodikia ini adalah kota yang kaya, saudara yang kasih. Di dalam ayat yang ke-17 berkata, karena engkau berkata aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Tuhan bukakan bahwa keadaan jemaat di Laodikia, bahwa mereka itu adalah orang yang melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudaraku yang kekasih. Jadi betapa kita harus berwaspada pada pagi hari ini. Mungkin kita adalah salah satu dari orang seperti orang-orang di Laodikia ini, mapan secara ekonomi, tidak kekurangan suatu apapun, tapi mungkin kita telah memiliki sifat hati yang sombong, sifat hati yang tidak mau diubahkan karakter kita, tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan katakan, berilah emas daripadaku. Emas yang daripada Tuhan itu seperti apa, saudara kasih? Ya, emas yang dari Tuhan itu adalah pemurnian karakter untuk kita menjadi layak di hadapannya. Ya. Untuk memurnikan karakter kita, untuk memurnikan kita agar karakter kita sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, saudara kasih. Jadi kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di dalam Matius 13 ayat 44 berkata, Matius 13 ayat 44, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Menjual seluruh miliknya. Jadi semua miliknya itu ternyata dibanding dengan mutiara yang ada di ladang ini, itu tidak berharga. Mutiara itu adalah pribadi Yesus Kristus sendiri yang telah kita temukan. Yaitu adalah jalan, kebenaran, dan hidup yang akan menuntun kita kepada kekekalan pada suatu saat nanti. Karena kita adalah manusia roh, saudara kasih, bukan manusia jasmani seperti saat ini. Kita akan kembali kepada wujud asli kita, yaitu manusia roh, saudara kasih. Oleh sebab itu, saudara kasih, belilah emas dari Tuhan. Maukah kita dimurnikan? Maliaki 3 ayat 3 berkata, Maliaki 3:3 berkata, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan.
Jadi di sini memurnikan dan menyucikan itu adalah kita pribadi yang masuk di dalam penyucian dan pengudusannya, agar kita timbul seperti emas. Seperti emas yang dibakar, kemudian kotorannya menjadi hilang dan emas itu berkilau, bersih, kasih. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7, 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 berkata, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi yang dimurnikan itu adalah kita. Emas dari Tuhan adalah api peleburan, itu adalah segala keangkuhan kita, ketongkakan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Dileburlah kita menjadi seorang pribadi yang mau merendahkan diri, memakai pakaian yang murni daripada Tuhan Yesus Kristus yang kasih. Ya. Tidak seperti orang kaya yang bodoh yang kasih, ya. Mereka menumpuk harta, tetapi itu mereka, hai engkau orang bodoh, orang kaya yang bodoh, pada saat ini jiwamu akan diambil. Dan apa yang kau kumpulkan untuk siapakah itu? Firman Tuhan berkata dalam Lukas 12 ayat 20 sampai 21. Apakah yang kita beli saudara yang kasih selain daripada emas yang telah dimurnikan tadi? Pakaian putih, ya, menurut Wahyu 3 ayat 18b, Wahyu 3 ayat 18b, agar engkau menjadi kaya juga dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Ya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu. Memang kalau kita di luar Tuhan, kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak mengenal hikmat atau tidak mengenal kebenaran. Orang-orang demikian adalah sebenarnya orang-orang yang jalan hidupnya sembrono, bodoh, tidak mengenal kebenaran. Atau dikatakan dalam kata-kata lain oleh Tuhan Yesus ini adalah orang yang tidak memiliki pakaian, orang yang telanjang. Pakaian adalah di mana orang memiliki kemuliaan oleh karena mereka memiliki hikmat yang dari atas, hikmat yang dari Tuhan, membuat mereka orang yang bermartabat. Jadi tidak kelihatan orang yang telanjang, saudara yang kasih, ya. Jadi dikatakan di sini bahwa belilah pakaian putih daripadaku. Ya, penduduk Laodikia memiliki pakaian mewah, yaitu dari wol hitam. Mereka ini sangat mewah, saudara yang kasih. Tetapi dalam keadaan demikian Tuhan mengatakan mereka itu telanjang. Padahal mereka sangat terkenal produknya. Kenyataan mereka telanjang. Jadi pakaian tidak bisa menutupi seseorang yang memiliki karakter yang jelek. Karakter seseorang tidak ditentukan oleh pakaiannya, saudara yang kasih. Ya. Jadi, tetapi ketika orang itu tidak berpakaian mungkin malah sama sekali, tetapi ketika karakternya dia adalah orang yang baik, maka orang akan terkesima. Mungkin dia juga orang yang akan memberikan pakaian kepadanya karena memang dia adalah orang yang mungkin miskin secara jasmani, tetapi kaya di hadapan Allah. Seperti jemaat di Laodikia juga senang kasih, ya. Bukan maksudnya jemaat di Makedonia, maksud saya jemaat di Makedonia, bukan di Laodikia. Mereka miskin tetapi mereka kaya dalam kemurahan, saudara yang kasih. Ya, pakaian putih. Nah, jemaat di Sardis ada yang memakai pakaian putih. Seperti apa orang ini di hadapan Tuhan? Orang yang berpakaian putih. Wahyu 3 ayat 4 sampai 5, Wahyu 3 ayat 4 sampai 5. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Coba bayangkan, pakaian putih adalah firman Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita.
yang kita hormati, yang kepadanya kita junjung tinggi segala apa yang ditentukan Tuhan untuk kita lakukan. Oleh sebab itu, saudaraku, pada saat pagi hari ini kita mau terus menekuni kebenaran firman Tuhan agar kita berpakaian tidak kedapatan telanjang, saudara yang kasih. Bukan seperti orang-orang Farisi yang gila hormat memakai jubah-jubah yang panjang itu pakaian jasmani, tapi yang kita maksudkan di sini adalah pakaian rohani, yaitu firman Tuhan, yaitu Tuhan sendiri, kemuliaan kita yang menutupi aib kita, saudara yang kasih. Dan apa yang lagi yang harus kita beli dari Tuhan? Minyak untuk melumas mata. Ya, orang Laodikia juga ahli meramu obat mata sehingga terkenal. Namun firman-Nya berkata, belilah minyak untuk melumas matamu agar engkau dapat melihat. Artinya walaupun mereka ahli dalam pembuatan obat untuk mata, tetapi ternyata mereka buta secara rohani. Mereka buta secara rohani. Jadi pada saat ini mungkin banyak dari kita mengalami kebutaan secara rohani, saudara yang kasih. Mungkin karena kita terlalu berkompromi dalam hidup ini. Takut akan kemelaratan, takut akan ketidakberhasilan, takut akan dicemooh orang. Ya, mungkin kita mengikuti perkembangan zaman, mungkin berkata. Atau mungkin kita berkata, jangan terlalu saleh, atau jangan juga terlalu mengapa engkau harus mati, menurut Amsal pengkhotbah berkata demikian, dan mereka mengutip ayat ini demikian. Tetapi sebenarnya, saudara yang kasih, kita harus tetap percaya apapun yang terjadi, karena Tuhan tidak pernah digagalkan oleh apapun. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Tuhan tetap, dia adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Sekalipun mungkin segala sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, apa yang kita inginkan, tetapi ketika Tuhan berkehendak, maka dia akan semua itu terjadi. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dalam kehidupan kita. Lakukan firman Tuhan dengan teguh, biarpun kita harus rugi, bahkan ketika kita harus mati sekalipun. Makanya Rasul Paulus juga berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Di dalam Filipi, saudara yang kasih, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu ada benarnya. Jadi kita tidak perlu takut dan khawatir. Hidup kita sudah dipegang. Seperti jemaat di Sardis tadi, mereka berpakaian putih dan Tuhan tidak menghapus namanya dari buku kehidupan. Itu artinya mereka sudah memperoleh nama pada saat mereka nanti datang kepada Sang Pencipta. Nama mereka tertulis di sana, saudara yang kasih. Minyak untuk melumas mata. Kita tahu bahwa di luar Tuhan tidak ada terang. Orang yang berjalan di dalam kegelapan, walaupun sebagus apapun salap matanya, obat matanya hebat, sehebat apapun, dia tidak akan pernah bisa melihat tanpa ada cahaya. Cahaya adalah dari Tuhan. Kita tidak perlu mengobati mata kita. Kalau ada cahaya, kita bisa memang melihat dengan jelas. Seburuk apapun mata kita, kita bisa melihat bahwa ada terang. Saudara yang kasih. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, kita harus ingat, saudara yang kasih, bahwa di luar Tuhan tidak ada cahaya. Di luar Tuhan kita ini buta sama sekali. Bahkan kebiasaan orang-orang dulu waktu seorang yang bernama Bartimeus, yaitu dia seorang yang buta, saling kasih. Bartimeus ini berteriak-teriak kepada Tuhan, minta tolong kepada Yesus, anak Daud, tolonglah aku. Orang-orang memarahi dia, katanya, diam. Padahal mereka yang memarahi diam itu, mereka juga buta. Karena kenapa? Jikalau mereka tahu bahwa dia perbuatan Bartimeus ini adalah benar, berteriak dan memohon kepada Tuhan agar matanya dicelikkan, tentu mereka juga akan memohon dan berteriak. Tetapi yang mereka lakukan justru meminta Bartimeus ini diam. Tetapi dia semakin keras berteriak, sehingga Tuhan Yesus menoleh dan meminta kepada itu datang padanya, dicelikkanlah dia. So itu pada saat pagi hari ini inspirasi bagi kita, bahwa berteriaklah kepada Tuhan senantiasa. Berdoalah kepada Dia, memohonlah kepada Dia agar mata kita dapat melihat, terima kasih, agar kita dapat mengenal jalan yang kita jalani dan kita dapat melewatinya dengan baik dan pimpinan tuntunan Roh Kudus, terima kasih. Ya. Kemudian yang keempat, hati yang tertuju hanya kepada Yesus. Mazmur 14 ayat 8, Mazmur 141 ayat 8 berkata, Mazmur 141 ayat 8, tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju, padamulah aku berlindung,
jangan campakkan aku. Jadi Raja Daud berkata, kepadamu mataku tertuju. Mata hati kita harus tertuju kepada Tuhan. Dan hanya Dialah satu-satunya fokus kita. Bukan hal kekayaan, jabatan, ketenaran, atau hal-hal lain. Tetapi hanya Tuhan Yesus saja. Dan apabila mata kita tertuju kepada sana, jika Tuhan menghendaki, hal-hal yang lain itu akan mengejar kita. Kita tidak perlu mencarinya, kita tidak perlu berusaha mendapatkannya, tetapi mereka akan mengejar, dan kita pun mungkin tidak akan memerlukannya lagi karena kita sudah memiliki mutiara itu. Apabila kita fokus kepada Tuhan, mutiara itu adalah yang terpenting, hati kita yang tertuju kepada Yesus saja. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan berkata pada malam hari ini, tidak ada tempat bagi orang yang setengah-tengah di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang hatinya separuh-separuh, dunia abu-abu atau suam-suam kuku, tidak mendapat tempat di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di dalam Wahyu 3:16, Wahyu 3:16 berkata demikian, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin tidak atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kemudian Markus 8 ayat 34, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, ayat yang ke Matius 10 ayat 38 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Tidak ada tempat bagi orang yang setengah-setengah di hadapan Tuhan. Tidak ada tempat bagi orang yang memiliki keraguan-raguan, acuh tidak acuh. Orang yang memiliki dunia abu-abu. Tidak ada tempat di hadapan Tuhan, saudara yang kasih. Ingat pohon ara. Pohon ara memang pada waktu itu belum saatnya berbuah. Pada waktu Yesus membutuhkan buahnya, dia tidak berbuah dengan alasan pada saat itu belumlah waktu berbuah. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Mulai saat ini engkau tidak usah lagi berbuah. Dan esok harinya pohon ara itu menjadi kering dan mati. Mengapa begitu mudah Tuhan Yesus berkata demikian? Demikian juga kepada Ananias dan Safira ketika mereka berdusta kepada Rasul Petrus bahwa ladang yang mereka jual itu adalah uangnya, padahal sudah mereka sisihkan sebagian untuk diri mereka sendiri. Tetapi kata Petrus, engkau bukan mendustai saya, tapi engkau mendustai Allah yang hidup. Maka ketika itu juga rebahlah dia dan mati. Lalu apakah kita katakan ini adalah suatu kejahatan? Saudara kan kasih, kalau kita mengerti, kita manusia hanyalah debu tanah saja. Kita manusia hanyalah debu tanah saja. Tanpa roh Allah di dalam kita, kita tidak ada harga apa-apa. Kita bukanlah apa-apa. Tidak ada orang yang tiba-tiba keluar rumahnya mengambil tanah, disimpan di dalam lemari, disimpan dikunci seperti orang menyimpan emas dan uang. Tidak ada. Mengapa? Karena itu tidak berharga. Jadi ketika roh Allah tidak ada di dalam kita, maka kita bukanlah apa-apa. Kita tidak berharga. Kita hanyalah debu tanah saja. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini kita harus berubah, saudara yang kasih. Ubah karakter kita. Jangan suam-suam kuku. Maju terus. Apapun yang terjadi. Jangan lihat siapa kita. Jangan pedulikan apa yang kita miliki. Bekerjalah di hadapan Tuhan. Tanpa ragu-ragu, yang kasih. Walaupun mungkin saat ini tidak memungkinkan untuk berbuah. Karena masa pandemi virus corona. Tapi Tuhan tetap tuntut kita untuk berbuah. Karena dia tidak bisa dibatasi. Ya, memang Tuhan tidak bisa dibatasi. Tuhan itu, dia itu maha kuasa. Sebelum corona ada pun banyak kuasa-kuasa kegelapan yang menjegal orang-orang kudusnya yang bekerja di ladang Tuhan. Dan itu lebih berbahaya daripada virus corona. Hanya kita tidak boleh melanggar peraturan pemerintah. Tetapi mengenai pemberitaan firman Tuhan harus berjalan terus. Harus terus diupayakan, saudara yang kasih. Jadi tidak ada dunia abu-abu di dalam dunia ini. Begitu juga Elia di Gunung Karmel juga menasihatkan kita di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 21. 1 Raja-Raja 18 ayat 21 berkata, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun.
Saudara yang kekasih, pertanyaan ini juga diuntukkan bagi kita pada saat pagi hari ini. Jikalau memang benar kita percaya kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus, bulatkanlah tekad hati dan pikiran kita. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Percayalah dengan sepenuh hati, walaupun tidak ada alasan buat kita percaya. Tidak ada alasan yang buat kita percaya. Itulah disebut iman. Iman yang benar. Tetapi iman yang besar memang sanggup memindahkan gunung. Iman yang benar sanggup tetap percaya walaupun gunung itu tidak berpindah. Saudara yang kasih, saudara yang kasih, di dalam 1 Korintus 10 ayat 21 berkata, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Jadi kita tidak bisa menginjakkan kaki kita sebagian di jalan raya dan sebagian di bis maksudnya. Jadi kalau kaki kita satu di bis, satu di jalan raya, dan bis itu berjalan, kita akan jatuh dan kemudian mungkin akan celaka. Itulah gambaran firman Tuhan ini di dalam 1 Korintus 10:21. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Tidak dapat, saudara kasih. Oleh sebab itu firman Tuhan pada malam hari ini biarlah meneguhkan dan menguatkan kita. Oleh sebab itu marilah kita bersikap tegas dan berani berkomitmen melakukan perintah Tuhan dan berjalan di dalam kehendak dan rencananya sampai akhir hidup kita. Amin, saudara yang kasih. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan bacakan. Jangan ada kepalsuan dalam hidup kita, tetapi beranilah menentukan sikap meskipun risiko besar yang kita hadapi daripada hidup dengan ketidakpastian, yaitu tidak dingin atau tidak panas, yang akhirnya lebih mengerikan lagi, dimuntahkan dari Allah. Menjadi hidup sia-sia sekali kita ada di dunia ini. Ya, seperti Amsal 19:20 berkata, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Apa yang telah kami dengar tentang suam-suam kuku, yaitu dunia abu-abu Tuhan, memang sering kami terjebak di dalamnya. Tetapi pada pagi hari ini kami telah diubahkan untuk kami boleh membulatkan hati. Entah kami percaya ataupun tidak kepada kebenaran firman-Mu, biarlah kami tetap terus memegang teguhnya sampai kepada langkah akhir kami Tuhan, di mana Engkau memberikan tempat bahwa nama kami tercatat di dalam buku kehidupan, karena kami tetap memakai pakaian yang telah dimurnikan itu Tuhan. Telah Engkau sucikan dan kuduskan pakaian putih itu Bapa, dan kami telah melabur mata kami dengan firman-Mu agar kami dapat melihat kebenaran demi kebenaran itu dapat kami lalui sampai kepada Gunung Sion di tempat kudus-Mu. Engkau Tuhan menerima kami. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Diberkatilah seluruh telinga yang mendengar, diberkatilah firman ini, diberkatilah agar berkembang dan memberikan berbagai-bagai manifestasi kuasa dari Roh Kudus untuk kami semua. Kami mengucap syukur mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.